Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati dan kita hormati Bapak Dr. Iwan Ahinda MAG selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat dan para teman-teman seperjuanganku yang selalu saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kehendaknya kita semua bisa mengikuti kuliah online pada hari ini, bisa mengikuti mata kuliah walaupun dalam keadaan online. Dan selawat ma'asalam marilah kita curlimpahkan, marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung kita, ialah seorang pemimpin umat pembawa syafaat, yaitu Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapat syafaatnya di dunia wa fil akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 8 mata kuliah falsafat yang beranggotakan Salsabila, Alif Khofsah Nurjana, dan saya sendiri Muflik Alik akan mempresentasikan yaitu tentang filsafat fenomenologi. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja menuju ke video yang pertama. Filsafat atau falasafat yang berasal dari bahasa Yunani. Kalimat ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan. Filosofia ini terdiri dari dua kata, filosofi yang artinya suka, senang, dan kata, sedangkan sofia artinya pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragmatisme ini berasal dari bahasa Yunani. Pragmatisme merupakan teori tentang kebenaran yang mendasarkan diri kepada kriteria atau tindakan suatu pernyataan dalam lingkungan ruang atau waktu. Tokoh-tokoh pragmatisme: Karl Sanders Peirce pada tahun 1839 Masehi, William James pada tahun 1842 sampai 1910, John Dewey. Kelebihan pragmatisme. Yang pertama, mengarahkan aktivitas manusia untuk hanya sekedar mempercayai pada hal yang sifatnya real. Yang kedua, mampu mendorong dan memberi semangat pada seseorang untuk berlomba-lomba membuktikan suatu konsep lewat penelitian. Yang ketiga, suatu kepercayaan dapat diterima apabila terbukti kebenarannya lewat pembuktian yang praktis. Yang pertama, sangat mendewakan kemampuan akal dalam upaya mencapai kebutuhan kehidupan. Maka sikap seperti ini menjurus kepada sikap ateisme. Yang kedua, menciptakan pola pikir masyarakat yang materialis. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan materialismenya, manusia mengejarnya dengan berbagai cara, tanpa mempedulikan lagi bahwa dirinya merupakan anggota dari masyarakat sosialnya. Secara harfiah, fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau faham yang menganggap fenomenalisme adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme juga adalah suatu metode pemikiran. Fenomenologi merupakan kajian tentang bagaimana manusia sebagai subjek memaknai objek-objek di sekitarnya. Ketika berbicara tentang makna dan pemaknaan yang dilakukan, maka hermeneutik terlibat di dalamnya. Melanjut keterangan dari saudara Alif Khofsah. Jadi tokoh-tokoh filsafat fenomenologi diantaranya yaitu yang pertama adalah Edmund Husserl dari 1895 sampai 1938. Lalu ada Martin Heidegger dari 1889 sampai 1976.
Lalu yang ketiga ada Maurice Merleau-Ponty, yaitu dari 1908 sampai 1961. Nah, lalu kelebihan filsafat fenomenologi. Kelebihan yang pertama itu dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya, dengan tidak memanipulasi data, aneka macam teori dan pandangan. Lalu kelebihan yang kedua itu mengungkapkan ilmu pengetahuan atau kebenaran dengan benar-benar yang objektif. Dan kelebihan yang ketiga atau yang terakhir yaitu memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Fenomenologi mempunyai kelebihan, filsafat fenomenologi juga mempunyai kekurangan. Adapun kekurangannya yang pertama adalah tujuan fenomenologi untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, merupakan suatu yang absurd. Lalu kelemahan yang kedua adalah pengetahuan yang didapat itu tidak bebas nilai, tapi bermuatan nilai.